Sintayong akan menjadi pelatih pertama Timnas Indonesia yang mengantarkan Timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 sekaligus pelatih pertama yang membawa 3 kelompok usia Timnas Indonesia ke Piala Asia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, Indonesia akan menentang China's Taipei pada 9 September hari Sabtu ini dan juga akan menentang Turkmenistan pada 12 September hari Selasa minggu hadapan. Jadi apa saja persediaan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan juga oleh Shin Tae-yong. Oke, dalam dunia sepak bola guys, peran seorang jurulatih ataupun pelatih tidak boleh dipandang enteng ya. Shin Tae-yong, pelatih terkemuka saat ini memimpin Timnas Indonesia dan telah menciptakan fenomena baru dengan taktik yang baru yang berkesan dan inovatif apabila Indonesia banyak melakukan laga-laga besar tetapi dengan kemenangan dan hanya kalah pun tipis oleh Argentina 2-0. Itu tim yang nomor 1. Jadi dalam video pada kali ini kita akan mengetahui bagaimana Shin Tae-yong mencoba untuk membawa timnas Indonesia ini setara dengan Jepang guys, kurang-kurangnya begitu ya. Dan terkenal dengan permainan cemerlang Jepang itu, Shin Tae-yong ingin membuat Indonesia pun sebegitu. Jadi keberhasilan sebuah pasukan tidak hanya bergantung pada strategi yang digunakan oleh pelatihnya juga, tetapi juga pada kualitas pemain yang dimiliki. Jadi dalam membentuk timnas ini dan meningkatkan performa pemain-pemain, tim Indonesia ini telah mendapatkan amunisi baru dalam bentuk pemain-pemain berbakat yang akan membantu mereka menghadapi lawan berat nanti seperti Turkmenistan. Jadi dalam video pada kali ini kita akan membahas lebih dalam dan melihat kandungan video ini bagaimana taktik Shin Tae-yong ini berani untuk membawa bakat-bakat pemain-pemain muda yang baru dalam arena sepak bola di Timnas Indonesia. Yuk kita simak dulu video ini guys daripada channel Garuda Space ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Tanpa berbasa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Kesempatan bagi Timnas Indonesia. Punggawa Garuda Muda yang dipinjam Timnas Senior akibat badai cedera. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, kita simak ini ya daripada channel Garuda Space nih. Dalam tren buruk, Timnas Indonesia ambil kesempatan lawan Turkmenistan. Lawan Timnas Indonesia, Turkmenistan yang memiliki catatan minor di laga internasional bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda di FIFA Matchday kali ini. Oh, FIFA Sebagai Matchday ya. informasi, Turkmenistan meraih hasil kurang bagus di beberapa laga terakhir yang dilakoni. Dari 4 pertandingan di tahun 2023, Turkmenistan belum sekalipun meraih kemenangan. Pada FIFA Matchday edisi Maret 2023, mereka harus mengakui keunggulan Malaysia dengan skor tipis 0-1. Kemudian pada Juni 2023, Turkmenistan menjalani turnamen KAFA Nation Cup. Turnamen ini mirip dengan Piala AFF di Asia Tenggara. Pada KAFA Nation Cup, Turkmenistan tak satu pun meraih kemenangan. Tapi Turkmenistan ini guys, dia kalau ikut ranking FIFA-nya di ranking yang ke-135. Maksudnya Turkmenistan ini juga mempunyai pemain-pemain hebat dan juga kalau di ranking yang sebegitu, maksudnya mereka juga mempunyai kualitas yang setanding dengan pemain seperti Thailand, begitulah lebih kurang. Sebab Thailand pun di ranking yang ke 100 ya, atau 99. Kecuali Vietnam yang mungkin lebih tinggi sedikit. Jadi Turkmenistan bukan alang-alang. Jadi inilah penampilan yang akan diuji coba oleh Shin Tae-yong nanti ketika melawan Turkmenistan ini. Jadi kita teruskan dulu guys. Sebaiknya hanya bermain imbang melawan Tajikistan. Sedangkan 2 laga lainnya, Turkmenistan kalah lawan Uzbekistan dan Oman. Hasil buruk ini tentunya bukan menjadi modal bagus jelang FIFA Matchday September 2023. Bagi Timnas Indonesia sendiri, ini bisa menjadi salah satu peluang untuk menambah catatan buruk Turkmenistan di FIFA Matchday nantinya. Catatan Timnas Indonesia di 4 laga internasional memang tak begitu buruk.
Dari 4 laga, skuad Garuda meraih 1 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Kekalahan tersebut didapat saat menghadapi tim yang menjuarai Piala Dunia 2022 Argentina. Tentu hal itu bakal membuka kesempatan skuad Hasan Sintayong untuk mengumpulkan guys. Jordi Amat, Elken Bagot, Rizky Ridho ini yang di bagian pertahanan. Kalaulah bergabung ini, insya Allah Indonesia lagi mantap guys. Pundi-pundi baik di FIFA Matchday kali ini. Punggawa Garuda Muda yang dipinjam timnas senior akibat badai cedera. Oke, siapa saja? Doni Tripamungkas. Pertama, Doni Tripamungkas. Wih, muda lagi nih guys. Tripamungkas merupakan pemain Persija Jakarta berusia 18 tahun. Sejauh ini, Doni belum pernah bermain untuk timnas Indonesia senior. Pemain andalan Sintayong di timnas U20 tersebut berposisi sebagai bek sayap yang beroperasi di sisi kiri. Kehadirannya kemungkinan besar untuk menutupi ketiadaan Simpati Nama yang dikabarkan mengalami cedera. Zaki Ashraf. Kedua, Zaki ini Ashraf. oke juga mainan Zaki Ashraf nih. Ini pun muda Zaki juga. Ashraf adalah pemain milik PSM Makassar. 18 Layaknya tahun Dmitri, kan, pemain berusia 20 tahun ini 20 juga tahun. belum pernah membela timnas Indonesia di level senior. Zaki merupakan sosok pemain sayap yang beroperasi di kanan. Kehadiran Zaki kemungkinan untuk menutupi ketiadaan seniornya Yakob Sayuri yang juga merupakan pemain sayap kanan. Yakob Sayuri pemain sayap kanannya. Ketiga, Alvendra Dewangga. Alvendra Dewangga. Dewangga biasa. Baru-baru ini pun dia Alvendra jadi Dewangga kapten adalah pemain serba U23. bisa dari PSIS Semarang. Dia mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Dari 4 pemain tim senior yang cedera, tidak ada bek tengah yang absen. Namun keahlian Dewangga bakal sangat berguna untuk timnas Indonesia senior. Sebab dia juga mampu melakukan lemparan jauh seperti Pratama Arhan. Iya, betul. Dewangga pernah memberikan assist melalui lemparan jauh pada final SEA Games 2023 pada Mei lalu. Indonesia ini kalau lemparan ke dalam ini banyak betul ya pemainnya yang boleh melakukan seperti itu. Dewangga, Robi Darwis, Arhan Pratama, siapa lagi guys yang bisa untuk melakukan lemparan ke dalam sampai mencetak gol itu. Jadi Indonesia yang paling banyak, dan fenomena lemparan ke dalam ini bermula hanya di Indonesia. Negara-negara lain hanya meniru Indonesia ini ya. Sebab tidak pernah pun saya tengok di negara lain yang buat lemparan ke dalam sampai macam sepakan sudut ya, sepakan pojok nih. Sebab terus ke dekat penjaga gol tuh. Oke. Itulah salah satu kelebihan yang ada di Indonesia. Targetkan selevel Jepang, Sintayong beberkan rencana gila. Oh, apalagi rencana Sintayongnya. Fakta menarik datang dari rencana gila Sintayong yang ingin membawa timnas Indonesia selevel dengan timnas Jepang. Hal itu terlihat dari bagaimana Sintayong mempersiapkan skuadnya di bulan September 2023. Seperti diketahui, timnas Indonesia memiliki jadwal padat pada September 2023, mulai dari laga FIFA Matchday hingga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Untuk menghadapi serangkaian agenda tersebut, Sintayong melakukan sedikit perombakan pada skuad timnas Indonesia senior. Beberapa pemain muda yang rutin dimainkannya akan digeser untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kemudian Sintayong juga akan lebih fokus mempersiapkan timnas Indonesia U23. Ia juga menunjuk asistennya, yakni Jo In Chol, untuk memimpin latihan timnas Indonesia senior jelang menghadapi Turkmenistan di laga uji coba pada Jumat 8 September 2023. Hal tersebut dilakukan Sintayong guna membawa timnas Indonesia lolos putaran final Piala Asia di 3 kelompok umur berbeda. Sebelumnya, pelatih asal Korea Selatan itu sukses mengantarkan timnas Indonesia U20 dan senior lolos putaran final ajang sepak bola tertinggi di Asia tersebut. Itu rekor Sintayong guys. Dia membawa timnas senior dan juga timnas U20 lolos ke peringkat akhir, pusingan akhir ya, Piala Asia. Ini rekornya. Rekor yang tidak pernah dibuat oleh mana-mana pelatih di Indonesia. Dan saya heran guys, Sintayong ini dia tidak penat kini. Dia kendalikan U23, dia kendalikan lagi senior. Macam mana tuh?
dalam masa yang sama. Tetapi kelebihannya pula di sini, apabila dia kendalikan U23, dia kendalikan senior, dia boleh membawa pemain U23 ini ke dalam senior, yang mana yang sesuai bagi Sinteyong. Nah, itu pula kelebihannya ya. Oke. Kini giliran timnas Indonesia U23 yang berkesempatan besar lolos ke Piala Asia U23 2024. Andai hal ini benar-benar terwujud, maka Sinteyong akan menjadi pelatih pertama timnas Indonesia yang mengantarkan timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23, sekaligus pelatih pertama yang membawa 3 kelompok usia timnas Indonesia ke Piala Asia. Wah, ini yang ditunggu-tunggu, rekor lagi. Usut punya usut, misi Sinteyong bersama timnas Indonesia U23 bukanlah sebatas lolos putaran final Piala Asia U23 2024 semata. Melansir laman resmi PSSI, ex-pelatih timnas Korea Selatan itu ditargetkan membuat skuad Garuda berbuat banyak di Qatar. Harapannya Sinteyong membawa timnas Indonesia U23 finish di peringkat 3 besar di Piala Asia U23 2024. Dengan begitu, timnas Indonesia U23 akan ambil bagian di Olimpiade Paris 2024. Olimpiade Paris ya. Meski tampak berat, dengan kedalaman skuad yang sangat mumpuni ditambah dengan kejeniusan Sinteyong sebagai pelatih kelas dunia, maka kesempatan tersebut masih terbuka sangat lebar. Mantap. Menarik untuk menyaksikan penampilan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung mulai minggu ini. Ya, 9 hari bulan September guys. Oke guys, itu dia berita dalam video ini. Yang mana timnas senior Oke, kita pergi ke timnas senior dulu. Timnas senior ini akan melawan Turkmenistan pada 8 September 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo. Ini FIFA Match Day ataupun perlawanan persahabatan uji coba. Jadi perlawanan ini akan dikendalikan oleh pelatih Sinteyong. Oke, bagaimana pula timnas U23 yang akan menghadapi kelayakan Piala Asia dalam kejohanan ini, yang mana pada 9 September akan menentang Chinese Taipei ya di Stadion Manahan Solo pada hari Sabtu. Kemudian pada 12 hari bulan September, timnas Indonesia U23 akan menghadapi lawannya yaitu Turkmenistan di Manahan Solo juga. Nah, jadi dua perlawanan U23 dalam kejuaraan Piala Asia ini sekiranya kedua-dua perlawanan ini dapat dimenangi oleh Indonesia, sudah pasti Indonesia akan lolos ke peringkat seterusnya ya. Ini di Piala Asia U23. Sekarang ini rekodnya Sinteyong telah membawa timnas senior ke lolos peringkat pusingan akhir Piala Asia. Kemudian U20 Sinteyong juga telah membawa timnas U20 ini lolos ke pusingan akhir Piala Asia. Dan ditunggu-tunggu ini lagi U23 ini. Kalaulah seandainya ini lolos juga, maka rekor 3 timnas yang berbeda umur ini dapat dibawa oleh Sinteyong. Jadi ini rekor pertama dalam sepak bola di Indonesia juga. Jadi untuk FIFA Matchday ini pula, yaitu timnas senior ini, sudah pasti ini juga perlawanan yang sangat penting ya untuk menghadapi Turkmenistan yang di ranking ke 135 kalau tidak silap ya, ataupun 138 enggak, ketimbang dengan Indonesia di ranking 150. Jadi Sinteyong pasti akan memanggil pemain-pemain terbaik untuk laga ini seperti Nadio Argawinata, Asnawi Mangkualam, Stefano Lillipadi, Sadi Ramdhani, Egy Maulana Fikri, dan belum lagi masuk pemain-pemain abroad dan juga pemain-pemain naturalisasi seperti Jordi Amat, Makhluk, Sandy Walsh. Ini pasti seru guys. Kalau ada lagi Elkin Bagot di bagian pertahanan tengah, sudah pasti Indonesia ini akan menampilkan pemain-pemain terbaik menentang Turkmenistan. Dan Sinteyong juga akan memanggil 3 pemain yang tadi ini, 3 pemain junior ini akan ke senior. Jadi ini juga merupakan banyaklah Indonesia punya pemain ini yang perlu persaingan yang hebat. Jadi susah untuk Sinteyong memilih pemain Indonesia ini sebenarnya guys, sebab banyak pilihan ya. Di senior juga ada,
di junior juga ada U23, U20. Jadi Sinteyong lah yang pandai-pandai untuk memilih pemain-pemain yang paling terbaik ini untuk menghadapi lawan-lawannya nanti. Jadi bagaimana pandangan kalian, menurut kalian terkait dengan Sinteyong mengendalikan dua timnas U23 dan juga senior dalam masa yang sama, begitu padat jadwalnya ini, dapatkah dia membawa satu perubahan yang besar dalam perlawanan dan pertandingan kejohan ini? Kalian komentar di ruang kolom di bawah guys, berbagi info yang terbaik dari kalian. Sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Majelaskan untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.